Loh. Kok layarnya hitam gini sih? Kalau nggak salah itu suara si perkutut. Permisi sobat, otan numpang meliput ya. Teman-teman di rumah tahu nggak? Sobat perkutut ini suka dihubung-hubungkan dengan hal mistis loh. Ada yang bilang burung satu ini bisa membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Ada juga yang bilang kalau burung ini bisa menangkal ilmu hitam. Wah, sakti juga ya kamu sob. Otan jadi penasaran, apa benar kamu sesakti itu? Kalau gitu Markibuk, mari kita buktikan. Wow, luas banget kandangnya. Di sini ada 180 kandang loh. Setiap kandang ada yang isinya cuma satu perkutut, ada juga yang lebih. Jadi kalau di total, jumlah perkutut di Palem Farm Tasikmalaya ini lebih dari 230 perkutut. Eits, jangan karena jumlahnya banyak, kualitasnya jadi diragukan ya. Burung perkutut ini asalnya dari Bangkok asli, makanya jenisnya disebut perkutut Bangkok. Perkutut paling murah di sini harganya 500.000. Dan yang paling mahal, ayo tebak, ayo, kira-kira berapa ribu rupiah? Berapa? 1 juta? 5 juta? 20 juta? Yang benar adalah 100 juta. Bahkan untuk anakan perkutut dari ibu dan bapak perkutut dengan kualitas baik bisa dihargai 40 juta rupiah saat usianya masih 2 minggu. Luar biasa. Pantes saja kalau udah gede hargamu mahal bener. Waktu kecil aja hargamu setara dengan 3 motor metik. Dulu antara tahun 1995 sampai 1998 ada perkutut yang selalu menang di setiap perlombaan. Namanya Susi Susanti. Eits, Susi yang ini bukan atlet bulu tangkis ya. Karena kemerduan suaranya, Susi ditawar sampai 3,5 miliar loh. Tapi pemilik Susi Susanti tetap nggak mau menjual Susi. Pasti teman-teman di rumah penasaran kan? Apa sih yang bikin harga perkutut bisa semahal itu? Si suara merdu ini masuk dalam kategori burung anggungan, bukan burung kicau. Artinya, burung ini memiliki suara yang khas dan original. Gak ada burung lain yang bisa menirukan suaranya. Harga perkutut pun disesuaikan dengan suara yang dihasilkan. Semakin merdu dan pas tempo suaranya, maka harga perkutut semakin mahal. Burung bernama latin Geopelia striata ini bisa bertelur 2 kali dalam 1 bulan. Setiap bertelur bisa menghasilkan 2 butir telur. Jadi dalam 1 bulan, ibu perkutut bisa menetaskan 4 telur. Sama seperti ayam, telur-telur ini harus dierami supaya menetas. Tapi karena harganya yang mahal, ada perlakuan istimewa nih buat si perkutut. Kira-kira apa ya? Ya, mari kita sambut. Ini dia burung puter, si babysitter. Jadi, setelah anak-anak perkutut keluar dari telur, mereka akan langsung diasuh oleh burung puter, teman. Burung puter akan menyuapi makanan ke anak-anak perkutut dan menjaga mereka non-stop 1 kali 24 jam, teman. Bahkan, tugas burung puter sebagai babysitter berlangsung sampai anak perkutut berusia 2 bulan. Tuh, burung puternya sampai harus tinggal bareng di kandang anak-anak perkutut. Pasti teman-teman di rumah langsung bertanya-tanya, kenapa anak-anak perkutut harus diasuh oleh burung puter? Kenapa bukan ibu perkutut? Jangan ngegas dulu, teman. Itu karena ibu perkutut harus fokus untuk menghasilkan telur-telur berkualitas. Dengan cara begini, induk burung perkutut bisa bertelur 2 kali sebulan.
burung puter yang dipilih sebagai babysitter anak perkutut karena harganya yang murah. Oh iya, burung puternya juga harus yang baru selesai mengerami anaknya. Jadi, ia akan mengasuh anak perkutut seperti anaknya sendiri. Otan jadi kasihan sama anak-anak burung puter. Ya, ayo mandi-mandi, biar wangi kayak Otan. Gak cuma teman di rumah aja yang harus mandi, perkutut juga harus mandi dong. Eits, mandinya bukan pakai selang ya, cukup disemprot-semprot seperti ini. Bulu perkutut gak mudah kering teman, makanya setelah mandi harus diangin-anginkan seperti ini. Oh iya, selain mandi, ada ritual lain nih untuk menyiapkan burung lomba. Yap, dikasih jamu. Jamu gak cuma bikin suara burung menjadi merdu aja, tapi juga bagus untuk daya tahan tubuh burung. Kita intip yuk, jamunya kayak apa sih? Ada kunyit, susu bubuk, ginseng, kuning telur bebek, suplemen, dan juga sarang walet. Campur semua bahan-bahan ini, lalu bentuk menjadi bulat biar Sobat Otan gampang makannya. Jamu ini memang baiknya diberikan setelah mandi, supaya khasiatnya lebih terasa. Beda dengan manusia, setelah diberi jamu, perkutut nggak dikasih minum. Kalau langsung dikasih minum, bisa-bisa jamunya dikeluarkan lagi oleh si perkutut. Ya, saatnya manggung. Jangan grogi dong. Ini bukan perlombaan yang biasanya kok, Sob. Ini baru latihan. Tapi baik latihan atau saat lomba, burung perkutut bakal digantung seperti ini teman. Tingginya bisa sampai 8 meter loh. Tujuan digantang tinggi seperti ini untuk melatih mental si perkutut teman. Dalam kondisi angin dan cuaca apapun, mereka dituntut harus bisa bersuara merdu. By the way, pecinta perkutut sekarang mulai beragam loh. Gak cuma bapak-bapak saja yang suka, tapi ternyata anak muda juga suka. Kayak Kaut ini contohnya. Wah, udah ganteng, supel. Sayang juga sama Sobat Otan. Kermaks alias keren maksimal. Sangkar kalian bagus-bagus banget ya. Beda dengan sangkar burung lainnya. Banyak warna dan ukirannya juga. Keren. Ada dua macam sangkar teman. Yang pertama, sangkar untuk perkutut yang masih muda. Dan kedua adalah sangkar tertutup yang biasa dibuat lomba. Sangkar untuk perkutut muda, bagian atapnya sengaja terbuka seperti ini, supaya sinar matahari bisa masuk. Perkutut muda butuh vitamin D dari sinar matahari, agar tubuhnya sehat. Kebalikan dari sangkar yang beratap seperti ini. Sangkar sengaja dibuat beratap, supaya burung tidak kepanasan saat lomba. Selain itu, kubah pada sangkar bisa bikin suara perkutut jadi lebih bulat, dan gaungnya pun lebih bagus. Oh iya teman, untuk satu sangkar perkutut ini bisa mencapai 10 juta rupiah loh. Daripada penasaran, yuk lihat proses pembuatan sangkarnya. Ini dia Paman Iman. Paman Iman sehari-hari membuat kerangka sangkar. Ternyata proses perebusan bambu ini supaya bambu lebih mudah untuk dibentuk nantinya. Bambu dilubangi sebagai jalan masuknya jeruji sangkar. Supaya hasilnya cuantek, harus diukir sedikit seperti ini ya. Kelihatannya sih gampang. Padahal kalau belum terbiasa, bisa gagal total nih. Nah, ini dia yang gak kalah penting. Jeruji sangkar. Jeruji sangkar diraut dengan ukuran tertentu. Eits, jangan lupa diamplas ya. Proses amplas ini gak cuma supaya sangkar kelihatan rapi, tapi juga supaya perkutut aman jika menabrak sangkar, biar gak terluka gitu. Ya,
Semua bagian dirangkai dan sangkarnya jadi deh. Cakep. Sekarang tinggal mengecat sangkar deh. Pertama-tama, sangkar disemprot dengan warna dasar. Setelahnya baru deh tambah warna yang diinginkan. Proses pengecatan ini nggak semuanya dilakukan dengan teknik penyemprotan, tapi juga ada yang dilakukan manual. Wah, cantik-cantik ya warnanya. Tangkringan burungnya aja secantik ini. Gimana sangkarnya? Shh, jangan berisik. Paman Fauzan butuh konsentrasi tinggi nih biar hasilnya bagus. Hore! Jadi juga deh sangkarnya. Jadi kesimpulannya, mitos burung perkutut bisa mendatangkan rezeki bisa dibilang benar, bisa juga dibilang salah. Dibilang benar kalau burungnya berkualitas dan sering menang lomba. Kalau dijual lagi kan harganya pasti melonjak. Dan dibilang salah kalau lihat perawatannya yang spesial bener. Harus minum vitamin rutin, punya pengasuh, dan juga harus punya kandang yang wah biar kelihatan cantik saat kontes. Pasti bakal mengeluarkan biaya yang mahal. Asiknya bisa berlarian di alam bebas ya sob. Taman Nasional Waikambas di Lampung adalah rumah bagi 250 ekor gajah Sumatera teman. Dengan luas sekitar 125.000 hektar, sobat hutan ini pasti bahagia banget deh tinggal di sini. Bentar, dilihat dari atas begini, kok rumah kalian gak ada pagarnya sih sob? Maksud Otan, rumah kalian berdampingan dekat dengan lahan warga. Duh, Otan jadi berpikiran buruk nih. Waduh, kenapa banyak warga berkumpul? Prediksi Otan bener nih kayaknya. Paman, sabar ya paman. Teman, sobat Otan si gajah sangat meresahkan warga yang tinggal berdampingan dengan habitat si gajah. Di malam hari, gajah-gajah liar akan menerobos hutan dan menyerang ladang dan sawah milik warga. Makanya, saat musim tanam begini, tiap malam warga akan ronda menjaga ladang mereka dari serangan para gajah. Itu mereka! Ada 1, 2, 3. Kalian datang bersama-sama. Sob, jangan rusak hasil kerja paman petani dong. Kalau sudah bertemu manusia, sobat Otan ini sebenarnya akan mengurungkan niatnya. Tapi kata paman, seringkali mereka kembali datang. Makanya mau gak mau mercon dinyalakan. Percikan mercon jadi satu-satunya cara untuk mengusir kawanan gajah agar kembali ke hutan. Sob, please, jangan balik lagi ya. Teman, sebenarnya gajah hanya ingin mencari variasi makanan kok. Sobat Otan ini mengincar padi dan jagung. Sementara tanaman singkong bukan jadi sasarannya. Tapi tetap saja, pijakan kaki kalian sudah merusak kebun singkong, sob. Teman, hubungan gajah dengan manusia tidak selalu panas kok. Ada juga gajah Sumatera yang bisa bersahabat baik dengan manusia. Bahkan sampai bisa timbul bonding alias kedekatan di antara mereka. Seperti yang satu ini nih. Otan jadi penasaran deh, apa yang dilakukan oleh kiper-kiper wanita ini untuk menaklukkan sobat besar Otan ini ya? Hai Otan, aku Kak Susi. Gimana tadi pertunjukannya? Pasti seru kan? Nah, mau tahu kedekatanku dengan gajah-gajah ini? Ayo langsung sini. Wah, asik! Ini dia yang Otan tunggu-tunggu. Ngomong-ngomong, Kak Susi, kok bisa sedekat ini sih sama gajahnya? Untuk pendekatan pertama kita pasti didampingin sama senior dulu. Terus diajarin deket, pegang-pegang belalainya, kasih makan, mandiin. Lebih penting lagi kita juga bisa ngajak ngobrol mereka, itu lebih dekat.
Widya dan teman-temannya sudah siap untuk latihan nih. Latihan sangat diperlukan agar penampilan Widya nanti maksimal dan spektakuler. Cakep! Dengan mudahnya, Sobat Otan ini mengikuti arahan kiper, teman. Hal ini karena gajah memiliki otak yang sangat cerdas, seperti Otan. Daya ingat gajah juga sangat baik. Ia bisa mengingat seluruh perintah yang diajarkan. Selain itu, otak si besar ini juga dapat merekam segala perilaku kiper, terutama perilaku para kiper saat menyayangi Widya dan teman-temannya. So sweet! Masih ada hubungannya sama gajah nih, tapi yang ini hidupnya di air. Bukan begini, teman. Maksudnya, Otan mau kenalin sama sobat baru. Namanya Elephant Nosefish alias ikan hidung gajah. Kalian gak salah dengar kok. Disebut begitu karena dagu si ikan panjang, menyerupai belalai gajah. Nah, gak cuma bentuk dagunya yang unik. Ikan ini juga punya listrik di tubuhnya loh. Yang penasaran? Kudu wajib nonton sampai selesai ya. Yap, meski sebenarnya pemalu, tapi ketika di dalam akuarium hanya ada 2 ikan hidung gajah, mereka akan mengeluarkan sifat agresifnya. Iya, itu untuk menandakan wilayah mereka, atau disebut teritori. Lihat aja, Sobat Otan berusaha untuk melompat ke sisi temannya. Bahkan mereka bergantian saling menabrakkan mulut ke pemisah ini. Sabar sob, sabar. Wih, tenaga kalian kuat juga ya, sampai bergeser pemisahnya. Wow, Otan gak salah lihat nih. Saking kerasnya dorongan dagunya sampai bikin roboh. Duh, kalau sudah saling berhadapan begini, apa yang bakal terjadi nih? Sekarang mereka saling memutari tubuh temannya. Sob, udah dong bertengkarnya. Otan kan jadi takut. Nah, seperti yang Otan bilang di awal, salah satu keunikan ikan hidung gajah adalah punya listrik di tubuhnya. Makanya, ikan hidung gajah termasuk electric fish, alias ikan berlistrik, seperti lele dan belut listrik. Eits, tapi tenang, listrik pada ikan hidung gajah sangat-sangat lemah kok. Kagea akan bantu Otan membuktikan adanya listrik pada tubuh ikan hidung gajah. Alat yang dipakai berupa elektroda yang disambungkan ke speaker. Gimana? Teman-teman dengar kan? Cakep! Kamu 100% mengandung listrik, sob. Kermaks! Keren maksimal! Nah, listrik yang dihasilkan tentu punya fungsi, teman. Ikan hidung gajah ini kan hidup di perairan yang gelap dan keruh. Ia tentu tak bisa 100% mengandalkan penglihatannya untuk mendapatkan makanan dan menghindari predator atau pemangsa. Nah, ketika medan listrik dari ekornya dilepaskan ke sekelilingnya, terjadi perubahan sinyal listrik di sekelilingnya. Sinyal listrik inilah yang akan ditangkap oleh organ pendeteksi atau dikenal dengan elektroreseptor yang berada di seluruh tubuhnya termasuk di dagu panjangnya ini.